ingin baik, maka dari pikiran dan hatimu dulu baik, baru fisikmu akan kelihatan cantik dan ganteng. Kira-kira itu. Nah, sampai di sini ini pengantar. Saya harap wifi saya sudah ada sepekan lebih dan sebulan lebih katanya. Tapi saya cek anak saya nggak ngurus-ngurus lagi. Saya minta jaringan yang baru ada di sebelah rumah itu saya mau pasang, yang sini nggak boleh katanya. Nah, itulah bisnis lagi. Timur rumah saya ini ada provider baru, timur pagar, tapi saya mau pasang ke sini nggak boleh. Ini punyanya wifi. Ada nama lain di timur rumah itu dan bagus kenceng katanya. Apa namanya? Tidak Telkomsel, apa sih? Apa yang baru-baru datang itu bagus-bagus. Kita pasang yang lama ini malah kacau balik. Oleh karena itu maka pelajari buku itu menjadi diskusi dan ke depan kamu akan membuat presentasi yang harus jadi, tidak boleh tidak, karena itu ada contohnya di situ yang dicapai oleh teman-temanmu kemarin-kemarin. Ada contoh yang lebih bagus lagi, akhirnya agak kelas kamu. Artinya apa? Dilatih betul bagaimana bisa memahami. Tapi nanti konteksnya adalah yang dipresentasikan adalah, karena ini kan di CPMK 1 ini aplikatif untuk pembelajaran. Jadi nanti kamu buat itu untuk khusus PAI, jadi bagaimana mengajarkan tentang surga, neraka, malaikat, alam barzah. Nah, itu kan angel semua itu. Karena kamu harus bisa mengajarkan itu. Jadi akidah, muamalah itu harus bisa diajarkan di kelas. Dan pembelajaran ini saya kira memeras otak yang luar biasa karena berbeda. Tapi kalau kamu belajar tentang bagaimana mendidik karakter anak, saya kira nggak rumit amat gitu dengan teori itu. Tapi ini kalau kamu menjelaskan tentang bagaimana eksistensi, misalkan kamu itu terbuat dari apa nak? Kamu itu hidup, kok bisa hidup dari mana? Kamu mati bagaimana? Kamu bangkit dari kubur itu bagaimana? Di yaumul hisab lah, itu adalah tugas-tugas utama yang harus disampaikan oleh guru-guru PAI dengan ilmu ini, ilmu psikologi. Karena apa? Di usia 12 tahun sudah bisa diajarkan itu tentang hari kiamat, ya, siksa kubur. Tapi kalau kamu ngajar anak PAUD umur 2 tahun, 3 tahun, kamu tahu nak, ya bu, besok kamu akan disiksa oleh Allah karena begini-begini. Kira-kira anak itu hijau ora, frustasi mati. Paham? Frustasi mati ya, iya. Jadi pelajaran siksa kubur, siksa neraka itu disampaikan pada anak-anak yang sudah dewasa awal, yang kemaki tadi, yang tronton pun ditantang gitu ya. Jadi kalau usia anak 12 tahun, kalau laki-laki kan pinternya melampaui, kira-kira ya yang dalam pikirannya dia melampaui Tuhan, kira-kira gitulah. Kuasanya juga gitu. Nah itulah maka perlu disadarkan dengan pembelajaran akidah yang akan Anda tulis di situ dan disampaikan dalam kerangka menggunakan teori-teori psikologi. Apanya yang dibuat teori? Anak ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan otak seperti apa, sehingga melahirkan diri seperti apa. Lah, diri seperti apa itu disadarkan dengan pembelajaran siksa kubur, alam barzah ya, terus pembelajaran tentang di surat, kira-kira di surat di Al-Quran juz 30, 28, 29 itu semua di situ bisa dijadikan materi untuk pembelajaran. Ya, karena di situ isinya adalah bahwa peristiwa-peristiwa mengerikan. Karena kan Quran itu kan dari depan mestinya belajar dari alif lam mim sampai terakhir. Nah, terakhir di depan itu pembelajaran semua itu, kisah-kisah Nabi lalu macam-macam. Nah, di belakang tuh adab semua yang diberikan oleh. Hanya memang sudah terakhir belajar nala. Kebanyakan kita belajar Al-Quran itu dari belakang, dari juz 30, 29, 28. Sampai lupa bahwa ada rahmat Allah yang amat luas dari depan itu. Ya, rahmat Allah yang sangat luas. Yang di juz 1, juz 2, juz 3, itu cerita tentang kenikmatan. Ya, kalau dia mengingkari nikmat ditenggelamkan, itu memang di situ yang menarik untuk dijadikan pelajaran. Ya, sampai di sini.
nanti ini Anda teruskan, Anda pelajari ke bawah ke atasnya ini, memahami sains, kita berjalan kita akan sampai, tapi yang perlu bahwa Anda baca yang pertama adalah bukunya Sandrock, buku 1-2 itu, syukur-syukur Anda bisa baca yang bahasa Inggris, itu nilai tambah, tapi tidak juga nggak apa-apa dulu, yang penting Anda tahu bagaimana ini ilmu adalah terkait dengan dasar di mana saya akan membuat pembelajaran yang ya kira-kira tidak begitu mengerikan karena nggak tahu gitu ya. Karena ilmu ini menjadi dasar pertimbangan di mana saya harus mengajarkan alam barzah kepada siapa. Nggak mungkin alam barzah dalam konteks psikologis Anda ajarkan kepada anak-anak PAUD. Nggak boleh itu. Anak baru senang-senang nyanyi bintang kecil, walaupun salah bintangnya nggak kecil. Nah, gitu kan, kalau bintang jatuh di Solo kira-kira memet kabeh sak Jawa Tengah, jadilah atau sak Jawa ambles kabeh. Nah, maka jangan bintang kecil salah itu gembira gitu kan. Nah itu nggak boleh diajarkan hal-hal yang terkait resiko yang dilakukan oleh kesalahan ciptaan Allah itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak mau tanya Pak. Nah ini kamu ya magep-magep suara bagus nak sinyalnya. Gimana? Ini Ya. Pak, itu kita kan kuliah keluar dari materi ya Pak. Jadi kan kita tadi kan kuliah jam 8.40. Terus kan tadi ada trouble, kita mulai kan sekitar jam 9-an. Nah, ini ada beberapa mahasiswa tuh yang tanya Pak, kan ada yang baru masuk terus kan di ATC-nya agak telat. Nah, itu kebijakan dari Pak Jamuin ketika telat kuliah itu berapa menit ya Pak? Biar teman-teman kan ini semester awal, jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu Pak. Karena banyak yang telat tapi minta di ACC kayak gitu. Terima kasih. Kebijakan saya nggak kuliah aja nggak apa-apa kok. Anda mau kuliah mau tidak itu nggak penting bagi saya. Paham di sini ya? Ngapain aku ngurus yang begitu-begitu? Nggak kuliah aja nggak apa-apa, nggak hadir nggak apa-apa, terserah Anda. Ya, bagi saya adalah namanya udah malas mendapatkan lagi. Yang bayar kuliah siapa? Bukan saya kok. Sekarang saya udah capek ngurus yang gitu-gitu. Ngurus saja yang mau-mau, yang baik-baik saja. Enak kan ngurus yang baik-baik. Tinggal bagi saya selesai dengan aturan UMS. Kalau dia, sekarang Anda tahu Bapak, 4.600 masa UMS dihapus dari sistem UMS ke PDDikti. Kenapa? Bayangin saja, kalau saja UMS mentolerir, UMS akan jatuh tersungkur. Karena akreditasi itu tidak menginginkan seperti itu. Orang yang lulus tepat waktu itu mengganggu kinerja UMS. Mahasiswa yang tidak aktif mengganggu kinerja UMS. Lebih baik dibuang. Anda tahu dibuang berapa itu? 4.600. Itu kalau Anda bayangkan kampus kecil-kecil yang punya mahasiswa 100, 50, 200, 300. Di Solo itu ada universitas mahasiswanya paling 300. Berarti ini dihapus 4.600. Berapa universitas itu? PDDikti pada bulan kemarin tahun 2020 bulan November itu menghapus 273 kampus se-Indonesia karena dia tidak survive. Nah, sekarang UMS punya kebijakan tidak lagi seperti dulu ya ditimang-timang, enggak, langsung disikat habis. Sudah mulai kemarin. Sama, saya kuliah juga gitu, enggak perlu ditolerir, sikat habis selesai. Begitu tidak masuk, maka dia habis gitu aja. Langsung tidak akan saya rekom berikutnya. Di situ sudah dijelaskan di PPT bahwa Anda akan di-unrank. Nggak bisa lagi join ke depan. Karena apa? Kalau Anda tidak menunjukkan kinerja di setiap pekannya, nanti kan ada kinerja ini. Setelah Anda belajar teori 2 buku ini di pekan pertama, di pekan kedua Anda harus membuat judul. Judul apa yang Anda mau saya presentasikan kepada saya? Di sini Anda lihat di atas itu, Anda observasi, ada partisipasi, ya. Ini kan penilaian ya. Anda unjuk kerja, teknik penilaiannya unjuk kerja.
Itu kalau tatap muka ada tes-tesan, ada angket yang Anda buat terhadap apa namanya dari kinerja Anda itu. Jadi dari buku itu Anda harus berpartisipasi, lalu Anda unjuk kerja itu Anda menulis nanti, Anda menulis membuat PPT, diskusi di situ, judulnya tentu beda-beda. Bayangkan orang 300 berebutan judul yang bersesak napas itu. Kalau tahu tuh, kalau Anda cuma ingin kuliah dapat presensi, oh enggak, zamannya di UMS dibuang itu sudah. Karena kita nyarinya outcome, bisa apa kamu? Bukan hadir, tapi bisa apa? Kehadiran sudah ditentukan 75%, jadi tidak pakai toleran-toleran, enggak, dibuang saja. Dan kuliah itu 40 menit, kalau kita mungkin sepakat hanya 15 menit kuliah, ya apa-apa, enggak ada masalah. Karena tatap muka itu hanya bagian kecil dari kuliah yang didesain. Misalkan ini kita 40 menit, 50 menit ya. Berapa? Sekali tatap muka berapa menit? Halo? 90 menit, Pak. 90 menit. Kalau kita sepakat 15 menit aja nggak apa-apa kok. Tidak harus penuh. Nggak harus penuh itu. Yang penting adalah kenapa? Tatap muka itu hanya bagian kecil dari kinerja yang mau disampaikan. Waktu Anda 24 jam. Ya kan? 24 jam. Kalau 4 jam itu sekian mata kuliah kan berat juga itu. Mata kuliah saya itu selalu menunjukkan unjuk kerja. Unjuk kerja tertulis dalam konteks sains ini, unjuk kerja Anda setor hafalan, itu jelas, unjuk kerja bahwa Anda bisa untuk menyampaikan apa yang Anda tulis, ada presentasi, tes lesan. Walaupun ini nggak tak tulis, karena saya berharap luring ini. Ternyata luringnya masih di bulan Oktober ya. Nah di bulan Oktober kalau Anda ketemu di kelas tidak bisa presentasi, nggak punya kertas kerja, ya sudah selesai aja lah, nggak usah diteruskan. Karena kuliah itu hanya kita monitor 4 kali pertemuan, Anda bisa survive tidak, menghasilkan sesuatu enggak. Kalau enggak sudah dianggap buangan, barang buangan. Paham di situ ya? Kalau masuk. Yang kemarin itu semester kemarin, bahkan saya bilang fakultas, saya tidak peduli lagi dia masuk nggak masuk, saya tidak peduli lagi karena memang gimana kemarin tidak ada yang bagus anak-anak ini. Sudah itu ibarat aku mau panen kedelai itu tak buang semua ke tempat sampah, maka silakan Prodi dengarkan saya. Apa Pak? Kasih aja nilai minimal B. Resiko besok ke depan baik jatuh, tersungkur, atau mereka nggak dapat pekerjaan itu urusan mereka. Ya, karena rahmat Allah tidak pada diri mereka. Saya kemarin begitu rapat keputusan saya. Dan saya nggak mau koreksi ini. Silakan kasih nilai minimal B. Saya minta tolong Prodi kasih nilai. Kenapa? Aku udah bosen. Wong kuliah saja mereka tidak serius kok. Tidak serius semua. Jadi yang serius hanya 5, terus paling 10 orang yang serius. Lebihnya itu udah sampah semua. Saya bilang gitu. Ya. Coba kalau ini Anda mulai sadar, mau serius silakan saja. Ya, bilang pada teman-teman kalau Anda mau. Semua tidak dihitung itu. Anda mau kuliah terserah, nggak kuliah. Bapak Mari udah nggak peduli lagi. Nggak peduli lagi. Tapi kalau Anda mau belajar serius, tapi normatif tentang hasil tetap ada pada saya, bahwa di pertemuan keempat itu harus sudah selesai itu. Selesai itu misalkan begini, judulku apa, mau membuat, nanti kan direvisi setiap hari, jadi tidak sekali break, itu lebih enak begitu. Oh nanti kuliah kok ada ide begini ya, saya revisi materi saya. Oh kuliah ada ide begini materi, kan gitu. Kalau Anda nggak punya judul sejak awal kan repot. Ya, maka di pertemuan kedua itu Anda nanti akan buat judul presentasi saya itu apa. Dari semua CPMK sampai kelima ini aku pilih yang mana. Karena di CPMK kelima itu adalah mampu mengadaptasikan teori, konsep, metode, dan internasional nilai dalam pembelajaran pendidikan. Itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk bagaimana Anda menampilkan. Di poin ke mampu mengkombinasikan teori psikologi dalam praktik pembelajaran. Dalam praktik pembelajarannya itu. Karena di poin dia kan membuat rencana desain pembelajaran. Di poin 1.5.3 itu adalah
mengkomunikasikan teori psikologi dan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran nanti banyak teorinya itu. Pertama, bahan bakarnya Al-Quran dan hadis, ini narasumber atau sumber utamanya, dan prinsipnya pakai teori psikologi. Paham di sini? Halo? Ada tanggapan? Ini putus-putus enggak suara saya ini? Enggak, Pak, jelas, Pak. Oh, kadang ini wifi saya kacau, aku nggak bisa, dia nggak bisa apa namanya menampilkan screen. Kalau yang pertemuan kemarin hari pertama ya, Selasa Rebu itu bisa, aku pakai HP. Satu pelajaran aku habis 1 giga, ya 1 giga, mengerikan ini. Berarti anak-anak juga mengerikan di sekolah pagi gini ya. 1 giga, aku biasanya wifi-nya bagus, nggak ada trouble kemarin, karena aku pakai apa namanya, pakai pulsa. Ada lagi? Zia? Oh, sudah, Pak. Yang lain silakan. Gak ada, kalau udah selesai ya. Pesan saya satu, bahwa Anda tetap, karena kemarin kan gagal itu, sosiologi itu, gagal total. Saya baca, saya simak itu yang Anda setor Quran itu lucu tuh, 5, ada yang cuma 5 ayat, toh itu dibaca aja nggak benar. Lagi ini kok mau jadi guru PAI. Guru PAI Anda udah masuk, itu harus belajar serius. Karena apa? Kalau Anda tidak hafal minimal 6 juz, dan bacaannya bagus, Anda mau mengajarkan apa ke kelas itu? Apa yang Anda mau ajarkan di kelas? Anda akan mengajarkan PAI. Ilmu-ilmu ini menjadi bagian dari bagaimana alat atau metode atau teknik pembelajaranmu gitu loh. Bisa alat dalam konteks apa? Oh, aku perlu pertimbangan ini. Metode, oh aku pakai cara ini. Tekniknya, oh ini. Detail-detail kalau anak kecil begini, usia SMP begini, kan gitu. Teknik bicara dengan mereka itu bagaimana, kan gitu. Jangan sampai alumni PAI, murid-murid saya itu terjadi yang tidak menyenangkan di kelas gara-gara bodoh. Bodoh itu memang menghasilkan masalah yang luar biasa. Ya, jadi kalau Anda nggak paham bagaimana mengajar anak-anak, lebih baik besok lulus nggak usah ngajar. Bisnis saja. Apa caranya, Pak? Bisnis nasi goreng. Nasi goreng bolak-balik kayak apa, ora protes. Ya kan? Goreng tempe bolak-balik pun 10 ora protes. Coba kalau anak-anak, kamu ngomong salah itu jadi masalah. Ngomong tidak berdasarkan teori atau ilmu jadi masalah. Ya kan Anda ngajarkan sholat. Sholat itu yang benar begini. Gimana? Awal dimulai dari berdiri. Setelah berdiri kamu assalamualaikum. Baru duduk tahiyat. Kacau nggak? Kacau kan? Karena Anda nggak tahu ilmunya. Nah, kalau Anda mengajarkan fikih ibadah, Anda harus tahu itu yang namanya fikih betul. Nah, dasar ini yang dipakai. Namanya materinya adalah fikih ibadah. Lah, ilmu fisiologi dipakai di mana, Pak? Diajarkan pada usia berapa? Kalau kamu mengajarkan sholat pada anak-anak SD, ya nggak perlu serius-serius amat. Misalkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus salah, diulang-ulang. Akhirnya 3 kali pertemuan bosen nggak ketemu kamu. Angkat saja selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, langsung kan gitu. Paham? Karena anak gitu loh. Sama kalau kamu ngajar orang priai solowi yang latihan sholat umur 40, itu lebih stres. Nah percaya sekarang kamu buat pengabdian ke masjid mana, khusus ngumpul ke orang-orang tua Solo umur 50 ke atas. Mau saja nggak bisa. Ya kalau dia ini tetangga, kalau ada tapi nggak saya ingatkan, dia umur sekarang 50-an, dia baru belajar sholat, dulu nggak jelas, sekarang rajin pegang mic dan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Aku mau jelaskan gimana? Itu diluruskan ya marah itu pakai pedang. Nah, percaya Anda lakukan itu. Itu tugas guru PAI.
Walaupun kita tahu tidak selalu kita bisa membenarkan, karena kita tahu ilmu psikologi. Orang umur seket lagi belajar sholat masuk masjid langsung di depan. Ya jadi imam barang itu lucu. Termasuk teman-teman saya yang tenis dari orang biasa perang di hutan itu, nggak pernah belajar agama, sekarang udah pensiun jadi tentara gitu, jadi takmir, mimpin masjid, baca Quran ndak karuan, tapi jadi imam ya jadi khotib. Orang-orang yang di khotib itu yang dengarkan itu dari pesantren, mau benarkan nggak berani, karena menganggap dia paling benar. Ini tolong pahami begini-begini, dan itu ilmu psikologi. Di usia kanak-kanak itu adalah ego paling tinggi. Di usia tua mati ya ego paling tinggi, mudah tersinggung, ya kan? Dia harus eksis, aku wong tua masuk di belakang, aku jadi imam gitu. Masuk aja di depan, nanti kalau udah mati disolatkan. Dan itu dalil yang nggak jelas juga. Kenapa mayat harus ditaruh di depan ketika disolatin? Padahal dia bukan imam. Nah, ini juga orang baik harus paham. Ya, jadi ini ilmunya, anak ngapalin Quran itu juga nanti harus hadis sekian, harus hafal minimal hadis arba'in lah, sekitar 45 hadis dulu. Terus Anda harus juga tahu fikih yang utama dulu. Tafsir mungkin Anda nggak paham-paham, nggak apa-apa lah, itu urusan para mujtahid atau ahli-ahli yang ingin mengembangkan. Tapi kalau fikih Anda harus paham, minimal Anda ikut fikih. Ya minimal ikut fikih yang dikembangkan oleh Tarjih Muhammadiyah minimal. Tapi kalau Anda mau ikut fikih yang perbandingan madzhab itu ya, yang pernah taksir itu ya luar biasa. Nah ini jadi bahan. Jadi hafalan itu tetap tidak boleh gagal, karena ini tak nilai gagal kemarin yang sosiologi, maka yang ini kamu harus juz 1 lagi, harus fasih. Toh kemarin juga orang sing ora apal, ono sing gak bisa baca Quran, aku biasa saja, karena orang urusanku, saya sudah sampaikan, Anda terima terserah, tidak ya nggak apa-apa, ya kan? Apalagi cuma ma'arif, wong Nabi aja disalah mengertikan, diabaikan, apalagi saya. Tak gawe enteng, Anda mau masa depan ambil sendiri terserah, mau jadi gelandangan juga saya tidak keberatan. Itu ya prinsipnya sudah seperti itu. Sekali lagi pertanyaan silakan. Yang ditanyakan bukan ilmu ya, Anda tanyakan itu sikap saya, penilaian saya lucu. Ini kuliah capek saya ngomong, tapi bukan ilmunya yang ditanyakan. Itu ya. Saya kira cukup ya, Anda nggak tertarik dengan ilmu, tapi tertarik dengan regulasi, ya sudahlah. Mari kita jangan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup Mbak. Di close Mbak.